Oke. Waktu udah tepat pukul 10:05, kita akan mulai acara kita. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih Bapak Ibu? Saya harap semua baik-baik saja ya. Apa kabar Pak Jason? Baik Pak Andi. Terima kasih. Oke, baik. Oke, jadi perkenalkan nama saya Andi Putra yang akan memandu acara webinar yang sangat luar biasa ini hingga sampai 11.30 nanti ya. Oke, saya ucapkan terima kasih lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di live webinar Pearson ini dengan judul Personal English Learning Experience to Drive Higher Proficiency Faster. Oke, untuk rundown acara webinar ini, jadi setelah sesi opening saya nanti, kita akan dilanjutkan dengan sesi narasumber kita, Pak Jason. Ya, jadi yang sudah pernah mengikuti webinar pertama kita udah kenal lah ya sama Pak Jason. Tapi kalau yang belum, saya kenalkan lagi. Jadi Pak Jason ini nama lengkapnya Pak Jason Polim, merupakan Head of Cluster 3 Asia Pearson dari Indonesia, Philippines, Malaysia, dan juga Singapura. Setelah itu kita akan dilanjutkan dengan sesi Q&A. Pada saat sesi Q&A, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat maupun unmute untuk bertanya secara langsung kepada Pak Jason juga bisa. Atau pada saat Bapak Ibu mendengarkan penjelasan Pak Jason tiba-tiba ada pertanyaan, bisa langsung di kolom chat juga. Nanti kita akan jawab pada saat sesi Q&A. Oke, setelah sesi Q&A kita akan ada questionnaire feedback. Nah, questionnaire feedback ini wajib Bapak Ibu isi jika ingin mengikuti quiz door prize di sesi akhir. Oke, jadi di sesi akhir kita akan ada quiz door prize dengan total hadiah 1,6 juta rupiah untuk 5 pemenang. 5 pemenang pertama yang paling cepat yang menjawab, nggak cuma cepat ya, tapi juga harus benar. Jadi nanti kita ada quiz door prize di akhir. Quiz door prize di akhir yang hanya bisa diikuti oleh Bapak Ibu yang menjawab atau mengisi questionnaire feedback itu. Oke. Sebelum masuk ke sesi Pak Jason, kita akan ada games dulu nih Bapak Ibu. Ya, kalau ada games biasa seru ya kalau ada games. Nah, untuk games ini saya akan meminta Bu Riri untuk membantu menjelaskan untuk games ini ya Bu Riri. Oke. Halo Pak Andi, halo Bapak Ibu semua. Halo Bu Riri, apa kabar Bu? Baik, Pak Andi bagaimana kabarnya? Baik Pak? Baik, luar biasa. Baik. Oke. Ya, jadi Bu Riri silakan ya untuk menjelaskan games ini. Iya, sebelum kita mulai game, saya mau menyapa dulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Selamat datang Pak Albertus, Pak Anwar, Bapak Bambang, Ibu Cia, kemudian ada Bapak Rusdiansyah, Pak Sigit, selamat datang. Sebelum kita mulai sesi webinar kali ini, saya mau ajak Bapak dan Ibu untuk pemanasan sedikit supaya lebih siap gitu, sambil kita mungkin menunggu kalau misalnya ada yang belum bisa bergabung. Nah, Bapak dan Ibu, Pak Andi sudah menunjukkan nih di layar bahwa ada rhyming words in English. Jadi kalau Bapak dan Ibu familiar nih dengan rima, ada yang kita sebut dengan rima atau rhyme dalam bahasa Inggris, di mana suara di akhir, ada beberapa kata yang suara akhirnya itu sama. Seperti roll itu akhirnya all. Kemudian dia ada kata lain yang akhirannya sama, yaitu whole. Jadi roll itu rhyme with whole. Kemudian grow itu rhyme with show. Untuk Bapak dan Ibu, apakah familiar dengan rhyme? Apakah punya ide selain roll itu rhyme dengan apa lagi? Silahkan ketikkan di kolom chat nih sebelum kita mulai kuisnya. Oke, ada soul. Terima kasih Pak Jason. Terima kasih Pak Budiman. Ada whole. Untuk grow, ada snow. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, ini kita sedang pemanasan nih. Setelah ini, saya dibantu Pak Andi akan menunjukkan 3 kata. Silakan Bapak dan Ibu menjawab di kolom chat. Kata-kata ini rhyme-nya dengan kata apa saja? Nah, nanti kita akan melihat siapa yang paling tepat, siapa yang paling cepat menjawab, ada hadiahnya ya Pak Andi ya. Betul sekali dong. Nah, sudah siap? Kalau sudah siap, silakan ketikkan siap di kolom chat. Apakah sudah siap?
Siap, Pak Jason sudah siap. Wah, Ada lagi yang sudah siap? ini mah Pak Jason nggak boleh ikut nih, curang kalau Pak Jason ikut. Apakah Bapak dan Ibu sudah siap? Aduh, Silakan konfirmasikan di kolom chat, sudah siap. Oke, Ibu Novi terima kasih konfirmasinya. Saya hitung mundur ya dari 3. Nanti Pak Andi silahkan tunjukkan kata-katanya. ya, jadi Ya Pak Andi, halo. oke, sorry. Webcamnya ke ini ya, ketutup ya webcamnya. Iya. Bentar. Baik. Oke. Ya, jadi nanti slide selanjutnya bakal ada tiga kata. Ya, 3 kata ini Bapak Ibu bisa jawab sekaligus dalam di kolom chat langsung 3-3-nya. Betul. Bisa pakai koma atau strip, ya bebas. Ya. Ya, jadi nanti ada 3 ya. Bapak Ibu yang benar menjawab yang paling tepat dan paling cepat nanti akan ada hadiah. Iya. Oke, Oke, siap. siap ya. 3, 2, 1, silakan ditunjukkan. Oke, di sini ada Ada day, Hmm, ada face, ada month. Iya. Silakan. Oh, Pak Jason ikut nih Pak Andi. Gimana nih Pak Andi? Waduh, Pak Jason. Ya, nggak apa-apa. Oh Tapi iya, Pak boleh. Jason tapi Pak Jason nggak dapat hadiahnya. Iya. Dan Ikut tidak boleh sama, Iya. boleh sama dengan Pak Jason ya jawabannya ya. Itu contoh. Itu contoh Pak Jason sebagai sampel. Oh iya. Tapi apakah contoh yang diberikan Pak Jason benar? Oke, Baik, apakah kita benar? lihat nanti. Ya. Kita fokusnya di rhyme ya. Rhyme itu suaranya sama. Apa kata yang suaranya sama dengan day, sama dengan face, sama dengan month? Month, face, day. Sudah ada yang menjawab. Terima kasih. Bapak atau Ibu Yong Ong, May, base, month. Oke, terima kasih Pak Denny. Say, lace, month. Away, lace, end. Terima kasih Pak Budiman. Kak Jimmy, terima kasih. May, ace, mouth. Oke. Pay, kemudian Ibu atau Bapak Happy, pay, ace, pound. Terima kasih jawabannya. Oke, apakah ada lagi yang ingin menjawab? Ibu Novi, May, pace. Oke. Pay, sound. Nah, Pak Andi nih kalau misalnya kita lihat jawaban-jawaban dari Bapak dan Ibu, ini yang day sama face semuanya tepat. Tetapi di bagian month ini beda-beda nih. Ada yang sound. Sound dengan month apakah sama? Kok saya dengarnya beda ya. Kemudian month dengan pound, kayaknya suaranya juga beda. Mouth dengan month, suaranya juga beda. Nah, berarti memang month ini tidak ada kata yang rimanya sama dengan month. Jadi Bapak dan Ibu, iya. Oke, kalau dari kolom chat yang paling cepat sama benar menjawab ini selain Pak Jason yang mana ya Bu ya? Coba dilihat kita dulu di bisa kolom chat. pilih dari Bapak atau Ibu Yong Ong. Di sini menyebut month karena memang month ini tidak ada kata yang berima dengan month. Ya, Oke, selamat. Oke, selamat Pak Yong Ong mendapatkan hadiah. Oke, nanti akan dihubungin oleh Pak Andi ya. Iya. Baik, terima kasih atas partisipasinya dan di slide selanjutnya kita bisa menunjukkan bahwa memang month, orange, silver, dan husband itu don't rhyme with anything at all. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Setelah ini Pak Andi akan menghubungi pemenang dan kita akan bisa melanjutkan ke webinar selanjutnya. Saya kembalikan ke Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Oke, terima kasih Bu Riri. Ini satu pelajaran juga ya, satu ilmu juga buat kita. Kalau man, orange, silver, sama husband ini nggak ada rhyme atau irama yang sama di akhirnya. Oke, terima kasih juga Bu Riri udah bawakan games yang luar biasa nih. Ya, Bapak Ibu jangan bersedih yang tidak memenangkan hadiah karena nanti Pak Jason juga akan menyediakan games di tengah materi. Ya, jadi harus perhatikan dengan seksama ya. Oke, tidak membawa waktu lebih banyak lagi, mungkin kita bisa langsung ke sesi Pak Jason. Oke, Pak Jason, saya persilakan untuk waktunya. Halo Pak Jason. Oke. Hanya ada sedikit problem tadi. Oke. Ini coba di slide-nya Pak, udah bisa geser apa belum?
slide-nya bisa Pak, aman. Oke, baik. Oke, waktu saya persilakan ya, Ya. Pak. Baik, terima kasih Pak Andi atas pembukaannya dan juga Mbak Riri ya. Gamesnya fun banget gitu buat pemanasan ya, sangat cocok. Saya juga baru tahu itu tadi kata-kata itu nggak punya rhyme-nya ya, jadi pelajaran baru nih ya. Iya, benar Pak. Oke. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Senang sekali pagi ini kita bisa bertemu ya Bapak Ibu sekalian. Dan kami sangat menghargai waktunya Bapak Ibu sekalian untuk bisa apa ya? Saya nggak bilang belajar lah hari ini. Kita sesi sharing gitu Bapak Ibu sekalian ya. Karena di zaman serba cepat ini ya kita harus meningkatkan diri kita setiap saat gitu ya. Jadi kita punya moto juga lifelong learning. Jadi berapapun umur kita nggak boleh berhenti belajar gitu Bapak Ibu. Jadi perkenalkan sebelumnya saya Jason Pauline. Saya bekerja di Pearson. Saya sudah 12 tahun bekerja di Pearson dan selama 10 tahun terakhir ini saya berfokus pada pembelajaran bahasa Inggris atau yang disebut dengan English Language Learning. Nah, hari ini pun saya sebenarnya mau sharing ke Bapak Ibu sekalian mengenai kenapa sih harus bahasa Inggris gitu ya. Kita harus kuasai bahasa Inggris. Dan juga bukan hanya kita gitu, tapi tim kita, karyawan kita, mungkin Bapak Ibu di sini yang berwira swasta ataupun HR manager gitu ya. Pentingnya apa sih bahasa Inggris ini? Kemudian kita juga belajar, nanti hari ini kita juga kita cari tahu sekarang ini orang belajar itu habitnya seperti apa sih gitu ya. Nah, nanti di sesi ini silakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silakan tulis di kolom chat supaya bisa saya jawab mungkin pada waktu presentasi atau di akhir nanti ya Pak Andi ya. Oke, sebelum kita mulai intinya saya mungkin kenalin dulu Pearson ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini mungkin ada yang sudah kenal, ada yang pernah dengar samar-samar, ada yang bahkan belum kenal sama sekali ya. Jadi Pearson itu adalah perusahaan yang berbasis di UK. Kita berdiri di tahun 1844. Ya. Kita berfokus pada industri pendidikan. Jadi mulai dari materi pendidikan atau konten pendidikan ya, kemudian kurikulum, penyusunan kurikulum, kemudian juga vocational skill ya, dan juga tentunya English Language Learning. Saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini dalam masa hidup kita pasti sebenarnya pernah bersentuhan dengan produk Pearson, cuma kita nggak sadar aja. Ya. Sebagai contoh yang paling gampang itu kalau Bapak Ibu dulu kuliah belajarnya pakai buku marketing management atau Principle of Marketing Philip Kotler, nah itu sebenarnya produk Pearson gitu ya. Atau kalau Bapak Ibu mungkin ke Gramedia dulu beli dictionary, Longman Dictionary, nah itu juga Pearson sebenarnya mengeluarkan. Cuma memang namanya bukan Pearson, tapi pakai brand kita di under Pearson gitu ya. Jadi tadi sekilas tentang Pearson ya, semoga bisa kenal lebih jauh lagi nanti ke depannya dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin sebelum saya mulai ke inti materi, sebelumnya saya tanya dulu nih. Jawab di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu sekalian, bahasa Inggris itu skill yang penting nggak untuk dimiliki? Coba dijawab di kolom chat Bapak Ibu. Penting atau tidak? Atau nggak penting? Atau ya oke lah sedang-sedang lah, bisa syukur, nggak bisa ya sudah nggak apa-apa juga. Oke. Wah, itu lebih penting tuh Pak Andi. Kalau nggak kita nggak bisa komunikasi tuh Pak. Ya berarti bersyukur juga nih saya. Berarti semuanya menganggap penting ya. Kalau nggak penting kita sudahi juga webinar ini gitu ya, karena percuma. Jadi benar Pak, Bapak Ibu, bahasa Inggris itu merupakan salah satu skill yang penting. Sedikit cerita, kemarin saya baru ketemu dengan Kepala Dinas Provinsi Pendidikan dan Tenaga Kerja di Kalimantan Barat ya. Nah dia juga bilang itu, ketika ketemu saya dia bilang, fokusnya Dinas Ketenagakerjaan di sana untuk soft skill yang pertama harus dikuasai adalah bahasa Inggris. Karena dia menyadari gitu, begitu banyak investor-investor asing yang melakukan investasi di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga kalau mereka tenaga kerja kita nggak bisa bahasa Inggris, kita nggak bisa sinergi gitu. Dan kalaupun bisa pun akan ada hambatan banyak gitu. Makanya kenapa soft skill ini sangat penting gitu ya untuk kemampuan bahasa Inggris ini. Ya. Nah ini juga bukan hanya perkiraan kita penting ya, tapi sudah juga didasari dengan beberapa fakta. Ya. Contoh yang pertama, fakta pertama adalah bahasa Inggris ini adalah bahasa yang digunakan untuk professional work. Ya.
Jadi kalau Bapak Ibu lihat di website manapun atau di company statement manapun, pasti ada dalam bahasa Inggris. Atau ketika mereka bikin laporan keuangan yang diaudit, pasti dalam bahasa Inggris. Ya kan? Atau kalau ketika kita ngobrol pertama kali pun dengan orang luar negeri, baik itu dari Jerman, Filipina, manapun, pasti yang pertama kita anggap mereka ngerti adalah bahasa Inggris. Jadi sepenting itu bahasa Inggris untuk di dunia profesional, di dunia kerja. Nah, di 2019 itu, bahasa Inggris itu sudah digunakan 20% penduduk dunia loh. Gitu. Jadi yang terbanyak. Gitu. Jadi kebayang ya kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris, bisa dibilang kita ke negara manapun nggak perlu khawatir tersesat. Gitu. Pasti ada yang bisa bahasa Inggris di negara itu. Gitu. Jadi kita bisa berkomunikasi. Nah, itu dari sisi hal yang bisa kita lihat langsung. Tapi kalau dari sisi kita nih sebagai profesional ya, findingnya tuh apa gitu ya. Jadi para perusahaan itu mengatakan 40% virtual teams mereka itu mengalami kesulitan karena language barrier gitu ya. Ini saya juga ada contoh baru-baru yang terjadi tahun ini. Jadi saya tiba-tiba dapat telepon dari kolega saya di Australia. Dia minta saya hadir di salah satu meeting dengan klien dia di Indonesia. Kebetulan ini divisinya bukan divisi saya gitu ya. Jadi saya bilang kenapa saya harus hadir gitu? Apakah ada sesuatu knowledge yang harus saya sharing? Dia bilang enggak. Kamu perlu bantu saya jadi translator saja gitu. Jadi kebayang ya, karena partner mereka di Indonesia itu mereka tidak bisa bahasa Inggris dengan baik gitu. Jadi sering sekali terjadi miskomunikasi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau tim kita tidak bisa bahasa Inggris dan dia harus koneksi dengan pihak luar, kebayang itu miskomunikasi seperti apa, begitu banyak opportunity yang bisa miss tentunya gitu. Lalu kemudian dari sisi karyawan sendiri, 81% karyawan itu mengatakan saya tuh merasa dihargai loh oleh perusahaan saya kalau saya diberi kemampuan training bahasa supaya bisa menguasai bahasa lain. Gitu. Jadi baik dari sisi perusahaan maupun karyawan itu sama-sama membutuhkan gitu. Jadi ada benefitnya dalam belajar bahasa. Nah yang terpenting lagi, 55% konten internet itu dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu sekalian. Ya, kemarin nih saya baru ngobrol sama Pak Andi ya. Tanya Pak Andi, Pak Jimmy pesan, bahasa Inggris itu kalau kamu mau belajar sesuatu, ya belajar tentang leadership lah, atau Java, programming ya kan, semua bisa dari YouTube ya Pak. Cuma masalahnya, semua itu di-deliver dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kebayang kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, susah kita mau belajar suatu hal baru juga ya. Dan paling gampangnya berarti kita kehilangan 55% loh informasi di internet. Itu besar sekali loh. Ya, jadi inilah kenapa bahasa Inggris itu penting gitu ya. Bukan bagi karyawan aja sih, tapi bagi semua orang. Gitu. Jadi ini saya selalu memulai sesi sharing saya itu dengan slide ini. Karena bagi saya ini suatu slide yang powerful sekali gitu ya. Supaya kita juga bisa menyamakan persepsi kalau memang penting sekali untuk kita meng-acquire skill bahasa Inggris kita, gitu ya. Bukan hanya kita, tapi juga untuk karyawan kita. Nah, sekarang kita beralih lagi nih ke yang lagi tren banget saat ini. Ya, jadi pandemi itu mendorong kita menjadi lebih digital. Ya, kita sekarang meeting kebanyakan digital, bukan face to face. Anak-anak saya pun belajar pakai Zoom, ya kan digital semua. Nah, ini mengakibatkan rata-rata screen time kita. Screen time itu berapa lama kita diem di depan handphone gitu ya. Nah, rata-rata screen time kita itu tinggi sekarang. Kalau di Bapak Ibu lihat di layar ini kira-kira 4-5 jam loh bahkan, ya kan. Kalau di rata-rata semua itu sekitar 3 jam 15 menit. Bapak Ibu kalau nggak percaya bisa cek di handphone Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di Android atau di iPhone itu ada sebenarnya di fungsi setting itu kita bisa cek screen time kita berapa. Nanti mungkin abis meeting ini bisa dilihat sendiri gitu ya. Nanti bisa kaget sendiri nih kadang-kadang. Selama ini gitu ya. Nyata gitu ya. Jadi bahkan saya pernah cek itu, saya ada satu hari saya bisa spend screen time itu 6 jam loh Bapak Ibu. Jadi ini bukan main-main lagi gitu. Memang ini fakta gitu yang ada saat ini. Kita hidup di dunia seperti ini. Gitu. Nah, hasilnya mana mungkin Pak Jason bisa sampai 6, ya kan? Gimana caranya? Gitu. Emangnya setiap hari nonton YouTube gitu setiap jam? Gitu. Enggak gitu. Karena screen time itu diukur oleh semua aplikasi yang ada di layar ini. Ya. Ini kalau Bapak Ibu kerja pun lihat Outlook gitu ya, itu dihitung screen time. WhatsApp pun kalau kita ngomong soal kerjaan juga dihitung screen time. Ya. Setelah kita kerja, belum lagi kalau sudah pulang, kita lagi di mobil atau lagi
nunggu bis atau apapun itu, kita suka buka YouTube, buka LinkedIn, ya kan, buka Instagram, ya kan, ya bisa 5 jam gitu. Ya. Nah inilah kenapa kita juga harus mempelajari gitu habit manusia itu saat ini seperti apa gitu. Nah, kebayang nggak kalau dari 4 jam tadi itu kita sisihin aja 15 menit untuk belajar, ya, untuk belajar suatu hal yang baru. Walaupun nggak kelihatannya nggak banyak gitu ya, tapi 15 menit ini bisa mengubah hidup kita gitu loh, karena kita belajar suatu hal yang baru. Ya. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan kesamaannya dari semua aplikasi yang tadi saya sebutkan itu, ya, yang di sini, ini apa coba? Saya yakin Bapak Ibu pasti menggunakan salah satu aplikasi ini. Sekarang saya tanya deh, tolong dijawab di chat nih Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu kesamaannya mereka nih apa nih? Kayak Facebook, Instagram, gitu, Twitter, ya kan? Kesamaan mereka apa? YouTube itu kesamaan mereka apa? Apa sih yang mereka pengen dapatkan dari kita? Coba. Kalau nggak ada yang tahu ya, tebak aja, tebak, nggak apa-apa, nggak ada salah bener ini pertanyaannya. Nah kalau memang nggak tahu, saya kasih tahu nih. Nah ini kesamaannya itu apa sih dari semua app ini ya? Kesamaannya adalah mereka itu menganggap kita tuh sebenarnya produk. Mereka semua ini berlomba-lomba mengambil perhatian kita. Ya. Jadi tujuannya para app ini seperti YouTube, Instagram, ya terus Facebook gitu ya. Gimana caranya supaya kita stay on their app, supaya kita lihat terus. Nah, gimana caranya mereka melakukan itu? Jawabannya personalization. Personalization itu maksudnya begini. Ketika dia tahu saya suka apa, maka konten itu terus yang akan disajikan. Ya, contoh sekarang misalnya saya lagi populer, saya lagi cari Wakanda Forever gitu ya. Kalau saya klik satu berita aja tentang Wakanda Forever, nah itu Facebook semua nge-link semua itu. Dia akan kasih saya newsfeed itu tentang Wakanda. Jadi saya klik, saya baca, saya lihat, saya nonton trailernya gitu ya. Itu kesamaannya. Bahkan sekarang lebih mengerikan lagi ya. Bapak Ibu percaya atau nggak? Boleh dicoba nih nanti di rumah. Saya pernah ngomong ya sama teman saya di WhatsApp. Saya bilang, saya mau beli kulkas nih. Setelah saya ngomong begitu ya, saya ke Facebook ada iklan kulkas, Bapak Ibu. Kebayang nggak? Karena Facebook itu kan sekarang udah milikin WhatsApp ya. Jadi mereka tuh terkoneksi loh itunya gitu. Jadi dia tahu nih, oh si Jason ini lagi nyari kulkas nih. Saya kasih aja kulkas. Jadi dia beli, dia lihat. Nah, itu kesamaan mereka Bapak Ibu. Mereka menyediakan konten yang sangat sangat menarik buat kita. Jadinya kita stay terus, lihat terus, lihat itu gitu. Nah, ini fakta pertama nih, ya kan. Nah, selain itu apa lagi, Bapak Ibu? Nah, ini tadi kenapa mereka bisa melakukan itu? Jadi bukan berarti ada seseorang kayak saya atau Pak Andi yang setiap kali memata-matai Bapak Ibu sekalian, ini si Pak Andi lagi nyari apa nih? Terus saya catat, terus saya kasih kontennya itu. Enggak, Bapak Ibu, enggak. Mereka itu sudah pakai AI semua. Ya. Mungkin kalau Bapak Ibu langganan Netflix, ya, coba nonton ya film dokumenter itu judulnya The Social Dilemma. Nah itu dijelaskan bagaimana cara kerjanya Facebook, YouTube, semua dijelasin. Jadi mereka itu ada super komputer AI gitu ya, yang melakukan tracking dari apapun yang kita lakukan. Si Jason ini buka konten ini berapa menit, berapa detik. Setiap kali konten ini lewat, si Jason klik nggak gitu ya. Itu semua tercatat tuh, Bapak Ibu. Jadi dengan semua data point itu, mereka simpulin, oh si Jason ini suka film Hollywood nih, gitu kan. Makanya di newsfeed-nya banyak kan berita-berita tentang Hollywood. Baik itu film-film baru, baik itu bintang filmnya kenapa, bintang filmnya pacaran dengan ini, itu dikasih semua gitu. Jadi supaya kita interest dan hook gitu ke aplikasi mereka. Gitu. Itu cara kerjanya mereka. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau perusahaan-perusahaan gede kayak Facebook, YouTube, Instagram itu sudah menggunakan AI, ya kan, untuk untuk membuat hidup kita lebih nyaman, lebih menyenangkan gitu ya. Gimana kalau kita pakai cara ini juga ke pendidikan gitu ya, untuk membuat pendidikan lebih menarik, lebih nyaman gitu ya, ya kan. Nah itu gimana caranya? Nah ini poin pertama dari pengamatan kita gitu ya, yang bisa kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan gitu ya, supaya kita sama dengan mereka, ya kan. Kita tentu mau dong
Orang nonton konten yang nggak berguna bisa berjam-jam. Kita mau dong karyawan kita belajar betah gitu kan supaya nambah ilmu gitu ya tentunya. Ya. Nah, satu hal lagi yang sekarang lagi populer, yang namanya micro content. Kalau Bapak Ibu perhatikan, sekarang ini semua tech giant ini, baik itu YouTube, baik itu Instagram, baik itu Facebook, mereka sekarang berlomba-lomba menyediakan konten-konten pendek. YouTube itu dengan shorts, ya kan cuma berapa detik atau 1 menit 2 menit gitu videonya. Kemudian saya lupa Instagram itu reels atau story ya, saya lupa deh. Nah, jadi apalagi sekarang dengan TikTok ya, yang istilahnya 1 menit 2 menit video orang nonton. Nah, mereka tuh berlomba-lomba untuk menciptakan konten seperti itu yang pendek dan micro. Kenapa? Karena memang mereka sudah research. Kalau attention span kita itu pendek, saudara-saudara, pendek. Gitu. Nggak mungkin kita nonton video yang lama-lama tuh, nggak mungkin. Jadi makanya mereka berlomba-lomba untuk menarik kita dengan konten-konten pendek ini atau micro learning ini, micro content ini disebutnya. Gitu. Nah, balik lagi, kalau kita translate dengan apa yang mereka lakukan ke pendidikan, itu seperti apa ya? Gitu. Nah, itu udah ada jawabannya. Sebutannya tuh micro learning. Ya. Micro learning ini adalah konten-konten yang dipersonalize sesuai dengan minatnya saya dan juga sesuai dengan kebutuhan skill saya dan durasinya pendek-pendek gitu ya. Nah, itu yang sekarang juga tren di dunia pendidikan. Jadi kita berikan konten-konten yang pendek atau micro learning kita sebutnya ya. Nah, ini fakta juga yang mengejutkan ya. Orang itu rata-rata nonton nggak lebih dari 4 menit. Bapak Ibu bisa lihat, bisa refleksi ke diri kita sendiri. Kalau nonton YouTube, pasti banyak kita skip-skip. Kita cuma mau ke bagian yang penting. Ya. Karena kita nggak tahan nonton lama-lama. Gitu. Dan ini pun juga sudah diteliti sama YouTube. Makanya dia keluarin YouTube Short. Gitu ya. Saya ada temen yang kerja utamanya content creator ya di YouTube. Dia penghasilannya dari situ. Dia bilang memang, itu kalau kita sebagai content creator, itu YouTube kasih laporan. Audiens kamu tuh nonton berapa menit video kamu rata-rata. Dan dia bilang, rata-rata 2-3 menit aja. Gitu. Jadi, jarang orang yang dia bikin video 10 menit, nonton benar-benar dari awal sampai akhir itu sangat jarang. Jadi dia skip-skip, atau dia langsung skip ke bagian akhir aja, atau penting aja gitu ya. Nah, makanya average-nya itu cuma 2-3 menit kalau di YouTube. Nah, orang dewasa itu cuma punya attention span 8 detik, saudara-saudara. Itu sih pendek sekali gitu ya. Jadi kalau dia mendengar sesuatu yang nggak menarik, ya cuma 8 detik aja dia perhatiin gitu. Sudah itu udah dia mikir kemana lagi nggak tahu. Nah, orang ngecek handphone setiap hari 9 kali kira-kira. Ini juga banyak, saya nggak pernah hitung sih, tapi mungkin saya percaya sih karena sekarang ini kita bangun tidur aja bukan istri dulu yang dicari, handphone dulu. Handphone saya mana ya gitu kan. Jadi ini udah fakta kehidupan gitu ya. Nah, terus sebagai karyawan kita cuma punya waktu kira-kira 24 menit aja untuk kita belajar, untuk kita self development gitu ya. Jadi fakta-fakta ini tentu saya yakin Bapak Ibu di sini kebanyakan HR manager lah ya atau practitioner gitu ya. Jadi fakta-fakta seperti ini seharusnya kita tahu gitu ya. Dan kita harus pikirkan gimana nih cara supaya karyawan kita ini belajar dengan efektif dan tepat gitu ya. Karena kan kita juga ngerti mereka punya pekerjaan tugas utama, mereka juga tentu punya social life gitu kan dengan keluarga, itu kan kita nggak bisa take away. Gitu. Nah, jadi dari semua ini kesimpulannya apa? Gitu ya. Jadi kita ambil kesimpulan, kalau kita memberikan suatu konten pendidikan, itu harus sifatnya short dan efisien. Short dan efisien itu artinya jangan cuma pendek. Kalau pendek tapi nggak bermutu buat apa? Gitu ya. Jadi harus pendek, tepat guna, tepat sasaran. Intinya gitu. Ya, untuk kemajuan dia. Yang kedua harus targeted atau personalized. Jadi kalau kita kasih konten pembelajaran yang tidak menarik buat karyawan itu atau tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, misalnya contoh gini ya, saya kerja di bidang sales, disuruh belajar tentang cara buat kue, saya pasti nggak tertarik gitu ya kan. Jadi harus menarik buat saya dan harus bermanfaat untuk kinerja saya di perusahaan. Yang ketiga harus self-paced. Sekarang ini, ya itu balik lagi. Pandemi ini mendorong semua orang itu jadi batasan antara kerja dan
kehidupan sosial tuh abu-abu. Saya tuh bisa meeting back to back gitu ya. Habis selesai ini meeting lagi, selesai ini meeting lagi. Jadi hampir nggak ada waktu gitu loh, untuk diri sendiri kadang-kadang gitu. Jadi saya butuh kursus itu yang bisa saya atur gitu loh, jamnya kapan saya bisa ambil. Gitu. Kemudian yang penting juga, apalagi kalau kita hidup di Jakarta, sekarang udah mulai macet lagi. Kursnya itu harus fleksibel dan mobile kalau bisa. Jadi saya yakin mungkin karyawan kita atau teman-teman kita ya, mungkin dia kalau pergi kerja harus commute naik kereta atau naik bis, busway gitu ya. Nah dia harus bisa belajar bahkan di bis pun gitu atau di busway gitu. Nah gimana caranya kita fasilitasi itu? Tanyanya teman-teman sekalian. Gitu. Nah, jadi kebayang nggak dari tadi sharing kita dan data points yang kita lihat, kalau semua hal itu bisa kita convert ke metode training kita di perusahaan, itu alangkah powerfulnya pasti gitu ya, dan alangkah bermanfaatnya bagi karyawan kita atau bagi teman-teman kita ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah mungkin jadi sebelum saya kasih tahu jawabannya, saya mau ada kuis sedikit nih, saya mau tahu Bapak Ibu dengerin saya nggak gitu. Jangan-jangan nggak ada di tempat nih malah gitu. Nah paling cepat dapat hadiah nggak nih Pak Andi? Oh, tentu Pak, tentu ada hadiahnya dong. Oke, Ada dong. Saya tanya soalnya Pak Andi yang kasih hadiah gitu. Udah siap belum nih Bapak Ibu? Coba ketik di kolom ini sebelum saya pindah ke slide-nya nih. Karena langsung slide-nya langsung udah ada pertanyaannya nih. Ayo Bapak Ibu udah siap apa belum? Ada hadiahnya loh. Oh, Bu Riri siap. Si Bari udah siap, Pak Iwan siap. Ya, jadi ya. ini masih sama ya Pak ya. Jadi yang paling cepat menjawab, tapi juga harus benar ya. Ya, Satu orang. dibaca hati pertanyaannya ya. Oke. Ya, Saya oke. hitung nih Pak ya. 3, 2, 1. Ya. Wah, happy saya Pak. Berarti pada dengerin Pak. pada aktif ini, hebat, luar biasa ini. Luar biasa nih. Plus dulu. Berarti kayaknya Pak Andi harus kasih hadiahnya lebih banyak nih Pak. Ini semua jawabannya bener ini. Oh, rata-rata. tenang Pak. Nanti kita ada quiz surprise Pak di akhir Pak. Ada ya. Oke. Itu untuk 5 pemenang. Oke, terima kasih semua teman-teman yang hadir. Ya. Nah, sekarang kita masuk ya ke tadi kita udah tahu permasalahannya. Nah, ini kita berarti sudah tahu. Yang menang siapa nih Pak? Yang menang nih, yang paling pertama tadi saya lihat Pak Bagus nih, Pak Bagus Rudi. Face to face jawabannya langsung. Pak Bagas Rudi ya? Ya, Bagas Rudi, Pak Bagas Rudi ya. Pak Bagas Rudi. Ya, selamat ya, Pak Bagas Rudi ya. Wah, berarti mendengarkan nih, banyak yang mendengarkan nih, banyak yang jawab face to face juga nih Pak. Banyak yang benar nih. Jadi ya. Oke Pak, lanjut Pak. Lanjut ya. Jadi kalau kita udah tahu fakta-fakta tadi, gimana nih kalau kita kan topik hari ini kan belajar bahasa Inggris ya. Gimana kita bisa memberikan pelatihan bahasa Inggris bagi teman-teman kita di kantor, ya kan, yang efisien dan juga efektif, gitu ya, tentunya. Nah, jawabannya itu adalah dengan Pearson Online English. Ya. Jadi saya share sedikit mengenai program yang dari Pearson ini. Jadi Pearson Online English ini khusus memang didesain untuk profesional atau orang-orang yang sudah bekerja, ya, atau yang sudah di usia kerja untuk mencari kerja, belajar bahasa Inggris, gitu ya. Jadi memang kontennya ini sudah dispesifikasikan dengan konten dunia kerja, ya. Bagaimana cara nanti saya jelaskan perlahan ya Pak ya. Jadi kita udah pakai dengan tadi yang saya sharingkan gitu ya. Kita sudah pakai AI ya, inovasi teknologi, dan juga metodologinya pun juga efektif dengan tadi yang kayak micro learning, personalize, ya kan, semuanya itu kita masukkan gitu. Jadi semua resources itu kita masukkan dalam waktu membuat personal learning di sini seperti itu. Dan yang terakhir nanti saya akan bicara tentang dari sisi perusahaan ya. Kita sebagai perusahaan keuntungannya apa sih dengan memakai POE ini atau personal learning di sini. Nah,
Yang pertama itu Pearson Online ini sudah didesain user interface-nya itu menarik dan personalized dan juga mengutamakan micro learning. Ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena di modul-modul Pearson Online English ini itu modulnya pendek-pendek, Bapak Ibu. Sekitar satu modul itu 7 sampai 10 menit. 7 sampai 10 menit aja. Jadi kalau ketika karyawan kita atau kita sendiri lagi di mobil atau lagi di bis, kita bisa belajar. Pakai headset kita belajar. Itu satu modul. Untuk menyelesaikan satu pelajaran, itu kira-kira 40 menit. Jadi satu modul itu kira-kira ada 4 unit gitu ya. Nanti setelah satu lesson selesai, kita bisa move ke lesson yang berikutnya. Gitu. Makanya jadi tadi kita mengambil short dan efisien tadi, micro learning intinya. Ya. Nah, kembali saya bilang, kalau pendek saja nggak ada efeknya, ya kan? Kalau pendek nggak ada gunanya buat saya, buat apa? Gitu ya. Makanya Pearson Online English ini sudah dibuat kontennya itu sesuai dengan levelnya siswa tadi atau levelnya saya. Jadi kalau saya ngambil Pearson Online English ini, saya ikut kursusnya, waktu mulai itu saya ditanya dulu. Oh, saya dites dulu. Dites, serangkaian tes untuk menentukan saya di level apa. Ya, di level beginner kah, di level intermediate kah, atau di level advance kah. Nah, itu fungsinya apa? Supaya nanti lesson-lesson atau modul-modul yang diberikan itu sesuai dengan levelnya saya. Gitu. Jadi kalau kita di beginner nanti mungkin dikasih video itu yang bahasanya nggak kompleks, bahasanya mungkin bicaranya pelan gitu ya. Tapi kalau kita udah advance, itu akan dikasih videonya tuh dari cuplikan-cuplikan berita gitu, Bapak Ibu Saudara. Dari berita CNN, berita Bloomberg itu dikasih lihat. Jadi kita langsung dengerin seperti orang native speaker bicara dengan sesama mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu memulai kursus ini kita ditanya, kamu punya profesi apa? Ya kan? Kamu belajar bahasa Inggrisnya untuk apa? Apakah untuk cari kerja? Apakah untuk supaya kamu bisa melakukan pekerjaan kamu lebih baik? Atau saya mau belajar bisa bercakap-cakap ketika saya jalan-jalan. Itu semua ada pertanyaannya. Ya. Bahkan lebih spesifik lagi, kalau kamu untuk membantu pekerjaan kamu, ditanya juga, pekerjaan kamu ini apa? Gitu. Apakah bidang accounting? Apakah bidang perkebunan? Permesinan? Itu semua ada. Nah, kita bisa pilih. Nah, nanti konten-konten belajarnya itu semuanya berkaitan dengan itu. Ada juga yang lebih spesifik, misalnya, oh, saya mau belajar bahasa Inggris supaya saya bisa menulis email lebih baik. Nah, itu juga ada. Writing email gitu ya. Untuk bisnis email, itu ada modulnya gitu. Jadi kita bisa belajar sesuai dengan kebutuhan kita, satu. Kedua, bisa kita terapin dalam pekerjaan kita sehari-hari. Tentunya ini yang kita mau juga sebagai perusahaan ya. Kita kasih pelatihan supaya kinerja mereka meningkat. Supaya mereka bisa bekerja lebih baik di posisinya mereka. Gitu. Yang kedua. Yang ketiga, ini yang penting juga. Untuk konten itu supaya menarik, tentunya konten itu harus relevan dengan diri kita. Contoh paling gampang ya. Kemarin gempa. Saya yakin semua Bapak Ibu sekalian mencari di internet gempanya di mana, berapa skalanya, apa yang terjadi, korban jiwanya berapa, pasti. Karena itu relevan dengan apa yang terjadi dengan kita. Gitu. Nah, konten PO ini juga sama. Jadi konten PO ini relevan karena kita kerjasama dengan Financial Times, Associated Press, Bloomberg gitu ya. Kita kerjasama. Karena Financial Times itu milik Pearson juga salah satunya gitu ya. Jadi kita juga di Eropa itu salah satu media news yang terkemuka gitu ya. Nah, kita kerjasama dengan mereka. Jadi kita setiap bulan kita tambah konten baru. Jadi kontennya dalam PO ini tidak stagnan ya Bapak Ibu. Jadi terus berevolve, nambah terus dengan konten-konten terkini. Jadi dalam setiap bulan itu kita kira-kira tambah sekitar 10 jam konten pelajaran. Ya, jadi bisa dibayangkan gitu ya, ketika kita belajar benar-benar terjadi di dunia, ya kan kontennya, dan juga relevan dengan kita, dengan yang saat ini terjadi. Kalau misalnya Bapak Ibu belajar POE, oh saya tertarik dengan industri film nih ya. Nah, itu konten-konten yang film-film baru tuh kayak Black Adam, Wakanda Forever juga ada gitu. Nanti kita kontennya itu dibikin gimana caranya kita belajar bahasa Inggris dengan konten ini. Gitu. Nah, yang berikutnya tadi skill base.
Ini saya udah jelaskan singgung sedikit tadi ya. Skill base itu jadi tanya soalnya. Jadi saya ini belajar untuk apa? Misal saya belajar, saya mau supaya bisa bernegosiasi dengan customer saya. Kebetulan customer saya mungkin orang Amerika, ya kan, perusahaan dari Amerika. Saya mau belajar supaya saya bisa bernegosiasi dengan baik. Gitu. Jadi eh, kontennya itu skill base, benar-benar bisa diaplikasikan dengan pekerjaan mereka. Nah, ini juga penting. Jadi di Pearson Online English ini itu ada pilihan. Kita itu mau mengambil kursus yang fully online sendiri, jadi kita belajar sendiri, atau kita juga berlangganan untuk yang ada live instruction. Jadi live instruction ini merupakan kelas-kelas live yang diadakan setiap hari oleh guru-guru kita dari seluruh dunia. Ya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih ke tab live instruction, nah di situ nanti langsung keluar tuh jadwal-jadwal pertemuannya. Jadi setiap pertemuan itu sekitar 30 menit. Nah kita bisa ikut langsung. Nah nanti di dalam kelas itu kita langsung ketemu tuh dengan orang-orang dari seluruh dunia gitu ya untuk bahas satu topik. Gitu ya. Jadi harus berani ngomong nih. Tapi justru kita menemukan orang-orang yang mengikuti live instruction, kemajuan bahasa Inggrisnya itu, skill acquisition-nya itu lebih cepat. Gitu. Jadi ini suatu fasilitas yang cukup powerful gitu untuk kita ikuti gitu. Tapi ini pilihan ya, dan ini juga disesuaikan dengan jadwal kita sendiri gitu. Jadi setiap jam itu ada kelas, jadi kita bisa ikut kapanpun juga. Nah, ini terakhir dari sisi perusahaan. Dari sisi perusahaan, keuntungannya apa? Gitu ya. Yang pertama, perusahaan nggak perlu investasi apapun kok, nggak perlu investasi laptop, komputer apapun untuk dia datang dan ikut, karena ini bisa diambil dimanapun. Bisa diambil melalui laptop karyawan kita, PC karyawan kita di rumah, atau bahkan dari handphone. Kita ada app-nya langsung bisa di-download di iOS atau di Play Store. Ya. Jadi dia bisa dari handphone juga belajarnya. Gitu. Dan customer service kita itu 24 jam. Jadi kalau ada masalah, bisa langsung klik menu help di situ untuk minta solusi. Gitu. Nah, yang kedua yang paling penting nih buat perusahaan. Pak Jason, kalau saya enroll 10 karyawan saya di program ini, terus saya dapat laporan apa gitu, saya bisa tahu dia mengalami kemajuan atau enggak dari mana. Nah jawabannya, perusahaan mendapatkan dashboard yang namanya command center. Jadi di situ kita sebagai HR manager bisa lihat semua karyawan kita yang terdaftar di sini dan berapa banyak dia login setiap minggu, berapa jam, itu semua terbaca. Lesson apa yang dia ambil semua ada. Kemajuannya dari bulan ini di bulan depan itu juga semua ada gitu. Jadi benar-benar Pearson Online ini berfokus pada return on investment perusahaan gitu ya. Jadi benar-benar kita sajikan nih, ini loh buktinya. Kalau karyawan kamu itu kalau mengikuti PO ini dengan benar, kemajuannya itu visible banget. Seperti itu. Jadi baik dari sisi karyawan sendiri merasa dihargai, terappreciate oleh perusahaan, dikasih kursus bahasa Inggris gitu ya, dan dia pun mengikutinya dengan senang hati karena sesuai dengan minat dia gitu ya. Dan dari sisi perusahaan sendiri pun kita bisa bertanggung jawab kepada shareholder gitu. Ini loh, kita berikan kursus bahasa Inggris, ini ada laporannya, ini ada buktinya kalau memang mereka mengalami peningkatan. Gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin terakhir saya coba kasih lihat ya programnya itu sendiri biar bagaimana gitu ya. Jadi saya coba share screen ya. Pak Andi, ini saya langsung share screen aja ya. Ya, bisa Pak. Oke, saya coba ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Sudah kelihatan belum, Pak Andi? Di saya masih lagi loading. Bapak Ibu, Oke. udah lihat Bapak Ibu? Ya, masih loading Pak. Semuanya Oke. masih loading. Mohon bantuannya Pak ya, karena saya nggak bisa lihat layar Bitcoin-nya. Oke. Coba diulang Pak, share-nya Pak. Diulang ya. Iya. Stop. Hmm. Simsalabim.
Masih Kelihatan loading, nggak, Pak. Pak? Masih loading, Pak. Wah. Bentar. Mungkin teman-teman lain juga sama, masih loading atau gimana? Ya, kayaknya masih sama, Pak. Ya, masih sama. Pak Jason. Coba saya share window deh ya. Tadi soalnya saya share-nya tuh Oke, coba, Pak. share tab-nya langsung. Oke, Pak. Bisa, Pak. Oke, bisa sekarang ya. Ya. Jadi harus share window ini berarti. Nah, ini sudah kelihatan, Pak? Sudah, Pak. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, jadi kayak tadi saya bilang, ketika pertama kali kita ambil kursus ini, kita langsung dites dulu kemampuan bahasa Inggris kita seperti apa. Nah, ini dikasih tes. Jadi ada grammar, pertanyaan grammar 27, listening 15, dan reading 21. Ya. Nah, ini pertama kali kita ikut kursus ini langsung ini dulu. Untuk kita menentukan, untuk si sistem itu menentukan kita ada di level mana. Nah, ini saya muncul lagi karena saya sudah ikut kursus ini berapa bulan. Jadi setiap interval 1 bulan, 2 bulan gitu, dia akan langsung tanya kita lagi untuk ambil tesnya. Tujuannya untuk apa? Supaya sistem tahu kemajuan kita sudah sejauh apa. Gitu. Jadi bisa dalam kurun waktu berapa bulan atau setelah kita melakukan atau mengerjakan berapa banyak lesson gitu, dia akan minta kita untuk ambil. Jadi sistemnya ini yang atur sendiri gitu. Jadi ini saya bilang I'll do it later supaya bisa masuk langsung ya. Nah, ini dashboard utama kita. Pertama-tama Pak Ibu sekalian. Nah, jadi dalam setiap waktu kita bisa ikut enroll ke 3 pelajaran. Ya, jadi kalau Bapak lihat di sini, ini My English Program, ini program bahasa Inggris saya. Yang pertama tentang Intermediate Business Skill, work email. Nah, ini kebetulan saya masuk ke bagaimana menulis email yang baik, gitu ya. Yang pertama. Nah, saya juga tertarik dengan Hollywood, jadi saya masukkan ini movies and TV di modul belajar saya. Ya. Kemudian ini sama, ini ada Intermediate Business Skill juga. Ya. Jadi ini modul utama yang saya ikuti atau pelajaran yang saya ikuti. Nah, kita bisa tinggal mulai saja gitu. Ketika kita mau kerjakan langsung ya. Misal saya ambil contoh, saya start ya lessonnya ini. Tidak ada suaranya, Pak Jason. Ini harus pencet di mana Pak ya untuk suara ya? Coba di-share ulang aja, Pak. Di-share ulang ya? Iya, soalnya kemarin kan kita ada ya. Iya, kemarin ada Pak ya, kita coba ya. Ya, coba. Sudah kelihatan Pak? Ya, kelihatan. Iya, suaranya tidak masuk, Pak. Nggak masuk juga ya? Saya gedein ya. Nggak kedengeran juga Pak? Betul. Oh enggak ya, oke. Ya tapi kira-kira begini Bapak Ibu. Jadi kita di modul ini ketika saya belajar tentang movies and TV, jadi ada video yang kita tonton. Nanti kemudian di tengah-tengah dia akan ada pertanyaan ditanya di sini. Jadi karena ini levelnya ini salah satu tim saya udah intermediate ya. Jadi tadi kalau kita perhatikan ngomongnya cukup cepat. Ya diambil dari cuplikan berita langsung seperti itu. Dan tadi saya bilang ini disesuaikan dengan kemampuan belajar atau levelnya dari siswanya tadi sendiri. Jadi kalau nanti mungkin baru beginner, dia akan videonya lebih mudah ditangkap gitu ya. Nah, itu tadi unit-unitnya sendiri ya. Nah, kemudian kalau tadi saya bilang ini topiknya banyak sekali gitu ya, sesuai dengan
kayak apa namanya interestnya kita sesuai dengan skill yang kita butuhkan. Nah, kita bisa lihat di katalog kita butuhnya apa. Misalnya tadi saya ikut 3 lesson ya, saya bosan atau saya pikir oh saya mau belajar tentang negosiasi nih, ya kan. Nah ini kalau mau lihat katalognya satu-satu bisa scroll aja. Tapi kalau kita mau cari spesifik, misalkan ini udah ada nih, kebetulan misalnya oil and gas gitu ya. Misalnya saya bekerja di bidang oil and gas industry gitu. Nah, udah langsung keluar semua yang berhubungan dengan oil and gas. Ya. Jadi kalau kita mau ikut, ya tinggal kita klik, kita lihat, masuk, kita langsung lihat modulnya. Oh, ada intronya, ada tentang prosedur teknik, ada equipment, nah, ada job and responsibility gitu ya. Jadi kita bisa cek dulu sebelum kita masuk itu apa sih ini gitu yang lagi bicara apa nih pelajaran ini gitu. Jadi benar-benar specialize banget dengan kebutuhan kita gitu ya, dan juga berkaitan dengan pekerjaan kita saat ini gitu Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada tab practice di mana kita bisa praktis grammar kita dan juga vocabulary ya kan. Nah, yang saya mau tunjukkan itu ini live instruction. Nah, jadi live instruction ini kalau kita berlangganan kita bisa ikut grup kelas sama private class. Biasanya orang ikut yang grup kelas kalau untuk karyawan. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini semua kelas-kelas yang tersedia untuk kita ikuti. Ya, sesuai dengan topiknya ada, jamnya pun ada. Misalnya contoh sekarang hari ini ya. Nah, nanti jam 4 sore ini sampai 4.30 ada nih kelas ini. Nah, kalau kita mau tertarik ikut, kita tinggal klik, masuk, daftar. Nah, nanti jam 4 kita pastikan ada di layar, kita ikut pembicaraan di situ. Gitu. Jadi biasanya dalam satu kelas itu ada 4-5 orang, yang termasuk instrukturnya. Jadi udah kayak private class jadinya. Seperti itu. Nah terakhir ini kita bisa lihat performance kita. Jadi kita mau lihat, oh setelah 3 bulan belajar ini, saya ini menyelesaikan berapa banyak pelajaran sih, terus kemudian tingkat skill kita seperti apa sih, nah ini semua ada. Ini nggak gitu banyak yang bisa ditampilkan karena saya nggak ngerjain ya ini ya. Ini cuma contoh aja Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah kira-kira itu sesi sharing saya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Ya kan. Oh ini kebetulan ada global clients kita. Di layar ya Bapak Ibu. Nah demikian tadi presentasi saya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Dan jika ada pertanyaan silakan tanya. Oke, terima kasih Pak Jason. Sangat luar biasa sekali ya. Untuk penjelasan untuk penjelasan apa POE ya, Pearson Online English. Oke, Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke sesi Q&A, tanya jawab. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan terkait saya bekerja di perusahaan IT. Ada nggak sih IT? Ya, mungkin bisa begitu juga pertanyaan simpelnya. Atau ya, berkaitan dengan bahasa Inggris, mungkin ada yang mau konsultasi dengan Pak Jason juga bisa. Oke, silakan ya Bapak Ibu bertanya. Kami persilakan waktunya. Konsultasi boleh Pak, tapi disclaimer dulu ya Pak, saya bukan guru Pak. Tapi ya ada sedikit knowledge, tapi saya bukan guru. Oke, baik. Ya, kita sambil tunggu ya Pak ya. Jadi di kolom chat mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sedang typing ya. Oke, di sini dari Pak Hari ada pertanyaan Pak. Maaf, tadi saya sedikit tertinggal. Apakah ada specialized di bidang chemical dan apakah ada semacam free trial tanpa ada keharusan join course-nya nanti? Oke. Ya, chemical ya Pak ya. Saya cek ya.
Saya kebetulan nggak pegang dokumennya Pak ya, tapi yang pasti itu di situ ada tentang apa namanya manufacturing, kemudian juga ada agriculture. Jadi saya rasa mungkin kalau kita cari ada mungkin chemical. Bisa spesifik nggak Pak ya, chemicalnya chemical apa ya maksudnya? Bidang chemical apa? Saya coba cek di sini ya, katalog. Ya, Pak Hari bisa dibantu untuk chemicalnya lebih spesifik apa Pak? Terus di kolom chat. Ada farmasi sih Pak di sini sih Pak. Kalau saya lihat Oke. ya. Bentar saya coba. Nah ini kalau saya klik chemical industry yang muncul ini. Kelihatan nggak Pak Andi? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Oke, itu Pak Hari di sini sebut ada tekstil, manufacturing, ada Oh tekstil ya. Manufacturing sih ada ini ya kan. Terus ada pengolahan minyak sawit. Palm oil ya berarti ya. Ada nggak ya? Ini sangat spesifik sih. Oh palm oil nggak ada nih Pak. Betul. Tekstil Pak ya. Jadi manufacturing ada. Ya ini karena mungkin sudah sangat spesifik ya. Tekstil munculnya ini ya. Saya rasa kalau untuk sangat spesifik ini mungkin nggak ada, tapi mungkin dari apa pelajaran-pelajaran yang lebih general lebih ini mungkin juga pasti ada korelasinya sih Pak. Saya rasa. Ya. Berarti Pak Hari dari untuk misalnya dari farmasi, dari manufacturing itu ada Pak. Ya. Gitu. Nah terus pertanyaan nomor 2 itu kalau misalkan mau join course-nya kita bisa sediakan free trial sih Pak. Nanti mungkin bisa bicara dengan Pak Andi, nanti kita minta data-datanya seperti itu. Ya. Jadi nanti mungkin Pak Hari bisa email ke saya untuk minta trialnya ya Pak ya. Ya, nah ini ada dari Pak Happy atau Bu Happy ya. Sudah itu misalnya 5 personil. Tidak diketahui kemampuannya. Oh, nah ini tadi, ini Pak, Bu. Jadi, kayak tadi saya bilang, misalnya kita ada 5 personil, mereka daftar ke kursus ini, mereka pertama kali yang dilakukan adalah mereka harus tes bahasa Inggris mereka dulu, dari sistemnya. Ya. Jadi kelima orang ini saya sudah bisa pastikan tidak akan sama levelnya. Ya mungkin si A di level beginner, si B di level high intermediate, ya kan, atau si C di intermediate. Nah, mereka akan mendapatkan modul yang berbeda-beda gitu. Ini juga penting. Kita di dunia pendidikan itu sekarang ini sudah mengutamakan personalized learning, Pak, Bu. Jadi jangan sampai kita memberikan modul pelatihan yang terlalu sulit bagi siswa atau sebaliknya terlalu mudah. Gitu. Jadi kelima orang ini pasti akan mendapatkan modul yang berbeda-beda. Itu pertama sesuai levelnya. Yang kedua, sesuai dengan peminatan yang mereka pilih. Jadi misalnya si yang A ini di akuntansi, mungkin dia akan milih modul-modul pelajaran yang berkaitan dengan akuntansi. Gitu kan. Sedangkan saya misalnya saya di pemasaran, saya tentu pasti akan nyari modul-modul yang berkaitan dengan pemasaran, negosiasi, ya kan, forecasting dan lain-lain. Gitu. Jadi semoga ini menjawab pertanyaannya ya, Pak Bu. Keharusan join nggak ada Pak. Tapi kita berharap di trial itu benar-benar digunakan dan nanti kita minta feedbacknya Pak, gitu. Setelah penggunaan berapa lama ini, bagaimana feedbacknya? Kalau tidak jadi pakai kenapa ya kan? Kita harap ada feedback seperti itu sih Pak. Gitu. Ya, nanti Pak Hari bisa kontak kami. Emailnya udah saya tulis, nanti akan kami bantu Pak. Oke, terima kasih juga ini untuk Bapak atau Ibu Happy untuk pertanyaannya. Apakah sudah jelas? Oke, Pak Hari. Terima kasih juga. Ya, mungkin dari Bapak Ibu lain ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan, Bapak Ibu bisa meluangkan waktu sebentar untuk mengisi kuesioner feedback ya.
feedback untuk event webinar ini. Linknya sudah saya tulis di kolom chat. Bapak Ibu bisa mengisi feedback terlebih dahulu sambil kita menunggu apakah mungkin ada yang bertanya atau tidak lagi. Karena untuk mengikuti kuis ya, kuis di sesi akhir Bapak Ibu harus isi feedback ya. Nanti kalau Bapak Ibu menang tapi di feedback nggak ada, mohon maaf ya. Oke, mungkin kita sambil menunggu ya. Coba saya ini dulu.